Pokoknya ditanya aja. Berikutnya pasti ada. Halo, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Mana? Ini di gelaran PMM dan PKM yang berapa sih kalau Ini sudah ke kurang lebih kalau 1 bulan 2 kali, sekarang udah hampir kurang lebih 18-an. 18 ya. lumayan Bukan di luar roadshow ya. betul. Dan hari ini kayaknya spesial udah dampingin sama Orang hebat. senior, Mr. Iya, Culik. senior nih. Gimana Om? Untuk PMM sendiri apa sih Om gebrakannya nih ke depan nih? Karena kan di setelah Lebaran ini banyak IO yang lama kembali bangkit, yang baru pun bermunculan, gitu kan? Dan ini sedangkan PMM bisa dibilang udah merintis nih, udah hampir setahun ya Om ya? Ya, bersetahun. Betul. Dan udah keliling Pulau Jawa dah, walaupun masih Jawa Tengah. Iya. Pulau Jawa, tapi Jawa Timur terakhir. Jawa Timur udah. Oh iya betul Om. Oke. Gimana Om? Target ke depannya untuk di Jabodetabek ini kan memang kaca lagi luar biasa juga Om untuk IO ini Om. Untuk target dan kedepannya seperti apa sih? Ya kalau dari PMM sendiri kan tidak menutup kemungkinan siapapun untuk apa namanya ya, untuk bangkit lah bagi UU ini gitu kan. Ya mungkin dengan adanya kemarin kita bangun PMM dengan sistem yang baru, seolah-olah secara tidak langsung mencolek mereka untuk bangkit gitu loh. Bahwa sekarang eranya adalah lomba-lomba modern yang memang sudah mengarah untuk yang lebih fair play lah gitu. Makanya ya saya senang juga ketika IO yang sudah lama ikut-ikut tercolek, ikut bangkit, ada yang membentuk inilah, bentuk itu begitu gitu kan. Yang mereka semuanya kolosalan, semuanya akhirnya ada yang sistemnya juga gitu dengan seleksi juri yang itu apa namanya lebih bagus dengan sistem yang hampir sama dengan yang PMM sudah gaungkan di sini gitu. Itu kita lebih senang sih sebenarnya kita untuk merangkul semuanya. Nah, jadi termasuk juga tadi bicara mengenai kacer, ya pencetus kacer kemarin kan juga sama waktu kita di Jawa Timur ya Bang Jali, gitu kan. Memang itu dengan kebetulan kemarin dengan tokoh dari PBI juga, itu kan bapak saya di sana itu kan dengan Pak Dwi Jalu. Pak Dwi Jalu itu kemarin kan itu juga dengan saya berdua. Bentukannya itu kan kemarin membentuk yang sekarang apa kacer KM itu, Kacer Mania Nusantara itu. Iya. Itu apa namanya suatu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi maunya Pak Dwi dan kemarin tuh ngobrol itu maunya ayo semua burung ada bangkit gitu loh, yang sudah agak turun naikkan gitu sih. Makanya kita senang banyak lomba yang seperti ini, yang PMM ini di Jabodetabek khususnya lah, dan seluruh apa namanya di pulau kita lah. Itu sih kalau saya sih ya, itu aja sih kalau saya. Mungkin dari ada tambahan dari saya. Orang-orang Sedikit saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Is sebagai founder, sebagai ketua dari PMM dan PKM. Yang pertama-tama tidak lupa tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para senior kita di SMM sana, Jawa Timur, bahwa SMM itu adalah induk kita. Jadi adanya PMM ini ya karena adanya SMM, dan akhirnya mereka merestui kita menggunakan sistemnya. Dan untuk gantangan G24 mungkin kita PMM ini kalah senior dengan yang sudah ada, khususnya ada yang di Masterpiece, terus ada KMM juga besutan Pak Heri P. Tapi bukan berarti kita mengikuti mereka, nggak seperti itu, bukan seperti itu. Dalam arti ini memang sudah jadi tren. Dan kenapa juga tadi kita di depan menyebut SMM, karena memang ada kedekatan secara pribadi dan historis di dunia burung ya. Pak Is banyak ada di SMM untuk sharingnya, termasuk tokoh senior PBI ada Pak Dwi Jalu yang memang kita jadikan panutan, dan dia pada akhirnya membuat kacer, komunitas kacer kan. Bagaimana kacer nanti dikemas 24 gantangan seperti G24-nya di Murai Batu yang memang sudah jadi tren. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga, buat teman-teman jangan ragu untuk bermain di lapangan-lapangan yang menggunakan tim juri dari PMM maupun PKM. Dan sedikit saya tambahkan tentang PKM.
PMM ini awalnya lebih dulu kan untuk komunitas kacer. Kenapa ada PKM? Karena PKM ini dengan jenis burung yang lainnya. Tentu sama sistemnya dan semua dipegang oleh PAIS. Terus yang ketiga yang saya ingin sampaikan juga bahwa kehadiran PMM ternyata justru yang bisa memicu nih. Walaupun kita hadir di Jabodetabek ya karena belakangan sebetulnya dengan datangan G24 lainnya. Bahwa kehadiran PMM-nya pada akhirnya memicu IO senior yang biasa lomba konvensional mereka pakailah yaitu sistem G24. Walaupun pernah juga Orik melakukan hal itu, ada G16 mungkin Orik ya, tapi ada saya nggak sebut namanya, ada di luar Orik yang pada akhirnya mereka berlomba-lomba juga membuat kemasan G24 yang notabene sangat sulit sebetulnya. Karena apa? Dari segi pembiayaannya G24 itu bahaya, Pak. Dan PMM PKM kebayang di sini aja sudah 18 kali lomba, Pak ya. Di luar roadshow-nya betapa itu menguras kali yang namanya energi pemikiran itu biasa. Siapapun punya. Yang mental ini yang orang lain nggak punya, mental fighternya ada di Pak Iskandar ketika mempertaruhkan satu yang namanya harga diri, mau tidak mau ada kita di situ karena ini kita publik ya, dilihat oleh umum, dinilai oleh khalayak. Yang paling utamanya apa? Pak Is itu untuk pendanaan katakanlah tanpa mengandalkan sponsor, dia tetap berjalan dan itu yang perlu kita apresiasi. Tujuannya apa? Beliau pernah menyampaikan kepada saya sampai kapan Pak Is ini dilakukan? Sampai orang-orang ingin membuat masa lomba yang fair play. Ayo lewat PMM PKM itu yang luar biasa. Iya, Mas, PMM sendiri punya home base di mana sih untuk saat ini? Ada berapa lapangan permanen yang di bawah binaan atau punya PMM sendiri? Iya, kalau saat beberapa sih kita sempat survei beberapa kali lapangan. Beberapa lapangan yang termasuk di beberapa lokasi lah. Tapi ya akhirnya sebelum Lebaran kemarin ya. Sebelum Lebaran kemarin itu kurang lebih di 4 bulan kemarin kita dapat di sini. Ya akhirnya kami sudah sepakat dan sudah itu ini akan kita jadikan home base-nya. Jadi ini nanti home base-nya kita di sini dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan tempat yang nyaman lah buat teman-teman Kicau Mania untuk ikutin lomba-lomba burungnya di sini gitu. Termasuk kalaupun mungkin ya belum bentuk elektrik belum, tapi minimal yang saya lihat sementara ini adalah lokasi yang saya lihat lokasinya strategis. Yang kedua lokasi sekitarnya juga lumayan bagus kalau dari dia bisa dilihat di teman-teman lihat semuanya, untuk di showing juga bisa dilihat di sini gitu ya. Sementara untuk kita tidak punya banyak lapangan. Ya sekarang karena kita harus menggelar lomba ya mau nggak mau kita harus memiliki itu, dan sementara ya inilah di Autista ini home base kita. Sementara itu, sekarang Perlu saya tambahkan mungkin Pak Is. Ya, boleh. Masalah home base ini menjadi persoalan yang penting nggak penting sebetulnya. Betul. Yang paling utama tentunya kan kita bagaimana bisa mengemas suatu event ini berjalan fair play dan berjalan apa adanya itu dulu deh. Dibilang nggak penting, ternyata penting juga. Cuma memang permasalahannya begini, kita awalnya mulai dari asrama haji yang kita gadang-gadang di situ kita bisa, ternyata enggak. Ada beberapa faktor di luar kemampuan kita, itu tidak bisa kita kontrol. Ya. Pada akhirnya kita merapat di sini. Kita juga melihat IO yang lain, contoh Masterpiece, kayaknya kok enak di base di sana. KMM punya waktu itu kayak bekas taman main apa gitu sana kan, yang punya Pak Heri P. Iya, cuma kita ini belum pernah memiliki lapangan yang betul-betul kita bangun dari nol, gitu aja maksudnya. Ya. Biasa Maji, mohon maaf, itu bekas punya orang. Di sini juga bekas punya orang, kita akhirnya ikut nimbrung di situ, dan itu kenapa pada akhirnya ini belum dirapikan secara optimal. Yang elektriknya. Mungkin nanti kita minta doanya teman-teman, jika Pak Gading mungkin nanti kedepannya akan kita jembatani ya kan, informasi-informasi yang betul-betul dari awal kita bangun bahwa ini memang home base-nya PMM, dan dari awal kita bangun untuk semua sistem elektrik lapangannya. Itu mungkin kita minta doa dukungannya, mungkin di
Kelapa Gading Ya kemarin sih dapat info tempat. dapat info. Info satu tempat, salah satu di Kelapa Gading itu kan daerah lumayan yang termasuk tengah ya, mudah gitu. Dari Bekasi juga mudah, utara mudah, akses tolnya juga mudah gitu kan. Nah, itu sementara mungkin jadi suatu wacana. Wacana. Akan jadikan wacana juga gitu. Termasuk nanti kemarin juga ada info juga ada lapangan juga yang untuk siap untuk kita kelola. Tapi nantilah kita itu kan karena belum ada pembicaraan yang lebih lanjut. Gitu, Mas. Panjang juga ya. Tapi luar biasa ya. Maksudnya punya target pengen memperkirakan lomba itu memang Oh, itu utama. perjuangan yang besar juga Itu ya. utama itu. Kan bisa dibilang kalau saat ini melihatnya Okis modal sendiri. Saya tuh kenapa seperti itu? Saya bukannya menolak atau apa, karena saya gini, karena kadang-kadang dengan yang lama, ketika ada masih terbayang gitu dalam pikiran saya, ketika ada yang mendanai, akhirnya ada permintaan khusus itu yang sebenarnya saya hindari sebenarnya, salah satunya, gitu. Salah satunya yang kita hindari salah itu. Jadi ada permintaan khusus karena saya ada pendanaan di situ, akhirnya yang dia ikut main burung terus ada permintaan khusus, itu yang sebenarnya saya hindari sementara ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita sudah paten, sudah dipercaya, monggo silakan gitu. Walaupun tetap entah siapapun akan mendanai, tetap kendali fair play-nya saya akan di tangan saya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mulai sekarang ini, mudah-mudahan ini jadi tonggak, karena saya lihat nih sudah mulai dikenal, mulai kepercayaan juga saya lihat sudah ada mulai, ya monggo silakan. Kalau teman-teman mau menggunakan juri-juri PMM, sistem PMM, monggo hubungi kami. Gitu. Pokoknya kita harus ngobrol. Jadi closing Cukup kali dari saya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi yang perlu saya jawab. sudah. Mas Ikram, ada lagi? Ya, ini perihal pengangkatan Mas ini sebagai sekjen ya. Ada pertimbangan khusus. Ini kan PMM kan udah setahun jalan nih. Hampir setahun ya. Baru ini aja ada pengangkatan seorang sekjen. Mungkin ada pertimbangan khusus yang ada Mas Milik sebagai sekjen dari rekan jejaknya atau pernah mendudukin posisi tertinggi di organisasi yang Lain. sebelumnya, bagaimana? Oh iya. Jadi sih salah satunya ya kemarin kita habis mengadakan rapat bersama tim dan tim juri. Karena kita harus mengisi yang sistem pengemurusannya sudah ada tapi belum terisi dengan personal-personal yang cocok. Gitu, termasuk nanti kita akan ada isi itu sambil kita berjalan ini. Jadi ada struktur pengurusan yang memang belum terisi, itu sambil kita jalan. Nah kemarin kenapa kemarin semua secara aklamasi, secara musyawarah sepakat semua satu suara mengangkat Bang Culik ini sebagai sekjen ya, karena pertimbangannya satu, karena rekam jejak belakang, karena pengalamannya beliau, senioritas beliau, bukan mobilitas, komunikasi beliau yang saya lihat bagus gitu. Jadi itu yang saya pupuk dan teman-teman juga sepakat. Jadi hal-hal itulah. Jadi juga berpengalaman organisasi yang sudah banyak, pengalaman juga ada banyak, dan senioritas yang kita anggap untuk sepakat secara aklamasi mengangkat Bang Culik ini untuk sebagai sekjen di PMM. Gitu. Jadi mendampingi ini saya sementara ini. Oke. Iya. Iya. Betul, harus. Ya. Cuma yang pasti begini juga, saya sempat menolak si posisi ini karena kenapa? Saya takutnya dengan kehadiran saya ini membawa benturan sendiri di dalam kita. Takutnya, tapi ternyata makin kemari kita makin berbenah, apalagi yang temanya mengusung fair play, itu yang membuat saya akhirnya merasa oke. Soalnya gini, saya pastikan dunia burung ini dunia hiburan kadang-kadang teman-teman ini memanfaatkan cara yang cepat untuk menjadi terkenal. Tujuannya apa? Ingin juara dan menghalalkan segala cara. Dulu mungkin Mas Ikram juga sampaikan, saya pernah bergabung di IO, saya sebagai ya salah satu pimpinan tertinggi, dan saya pastikan teman-teman itu nggak bisa juara burungnya hanya karena dekat dengan saya.
Ya, saya juga tidak tutup mata. Saya perlu uang, dan tawaran dari teman-teman itu ketika lomba tiket 1-2 juta, hadiahnya 40-50 juta itu, saya pastikan saya tidak pernah mau diodeng. Nah, itu pada akhirnya kayaknya sejalan dengan Pak Iskandar. Jadi, ayo kita buktikan, kita real aja. Apabila mungkin ada kesalahan dalam pelaksanaan lomba di sistem penilaian, saya pastikan itu adalah kesalahan yang tidak direncanakan. Yang nama human error itu kadang-kadang ada aja. Fisik, kelelahan, faktor-faktor yang manusiawi itu kita masih oke lah. Tapi kalau yang tema sengaja, apalagi saya sebagai salah satu pengurus di PMM terus, Dik, ini uang sekian, burung jualin, gua jamin nggak bisa seperti itu, bro. Kita nikmati aja lomba kita lihat juri kita bekerja, nikmati kemenangan itu dengan rasa fair play dan rasa bangga yang hakiki bangganya, gitu. Itu aja. Terima kasih Om atas penjabarannya, luar biasa, walaupun ya mungkin sekilas ya. Iya. Tapi ibaratnya informasinya memang benar balik langsung dari Pak Iskandar dan mudah-mudahan ya karena ini terbentuk dengan sendirinya ya kan, karena menikmati film itu nggak nanti berasa kusut juga ya. Iya. betul. Ini kembali ke hakikatnya lomba burung, hobi itu ya harus dijalani. Harus dinikmati dan dengan senang hati. Oke, terima kasih Om Tulik. Terima kasih Nanan. Terus buat PMM-nya dan PKN-nya. Sukses untuk kita semua. Lupa kaca dinaikin juga nih. Oke, siap. Harus, insya Allah. Tenang. Amin.